Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Intercast, Intervensi Podcast. Proses transfer memori yang mempengaruhi ABC, afeksi, behavior, and kognisi. Oke, di video ini aku akan melanjutkan ceritaku yang kedua. Setelah sebelumnya aku telah bercerita tentang pengalaman SD, kali ini aku akan bercerita tentang masa-masa di SMP. Bagaimana ceritanya? Terus saksikan alur videonya. Oke, di episode ini mungkin aku akan kaitkan atau ceritanya akan berhubungan dengan lingkup sosial atau pencarian jati diri. Jadi ceritanya pada SD kelas 6 aku bingung untuk masuk ke SMP karena lingkungan baru, teman baru, dan sebagainya. Bisa nggak orang menerimaku yang low vision? Low vision ini sebenarnya dalam disabilitas tergolong hidden disability atau disabilitas yang tidak terlihat gitu ya. Jadi secara penglihatan disabilitas low vision ini tidak nampak kalau dia disabilitas. Namun gejala-gejalanya pasti ada gitu, atau mungkin ketika dia nabrak atau bacanya dekat dia baru ketahuan kalau dia disabilitas, berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah di SMP ini aku bingung, orang bisa nggak nerimaku? Dan teman-temannya juga baru semua. Dengan hal itu aku memilih untuk tidak bercerita. Dan mulailah pengalamanku. Iya, aku dapat teman, aku dapat bersosialisasi dengan mudah tanpa ada rasa canggung, kasihan, tanpa menjelaskan dan sebagainya. Dan ketika semuanya tahu, harus menjelaskan ulang, dan itu sangat tidak nyaman karena mungkin di fase itu aku masih malu ya menceritakan low vision ke banyak orang. Dalam lingkup pembelajaran pun aku juga menemukan masalah untuk berdiskusi, untuk memahamkan guru, memahamkan warga sekolah tentang kondisiku, dan banyak juga yang tidak percaya gitu kalau misalnya aku tidak melihat. Dibilang bohong, dibilang lebih parah atau tidak lebih parah dengan temanku yang kacamatanya tebal. Nah itu aku temuin di fase SMP. Mungkin di SMP juga aku belajar beradvokasi ya. Aku mungkin udah mengadvokat diriku sendiri, mengadvokat kebutuhanku untuk tersampaikan gitu pada fase sekolah. Hak-hakku aku salurkan, walaupun ada yang ditolak, ada yang diterima. Misalnya simpel, kertas ujian harus menggunakan format dari sekolah. Sementara itu tulisannya atau garis-garisnya tidak terlihat. Dan guru kadang memaksa atau ya bukan memaksa sih, ya, tidak tahu harus berbuat apa gitu. Kadang kan sebenarnya bukan aku nggak bisa nulis, tapi formatnya beda atau kertasnya beda. Mungkin pelajaran prakarya, menulis, menggambar, yang harus detail, nah itu juga bingung. Sebenarnya nggak menyalahkan tentang guru ya, itu juga wajar juga karena referensinya masih kurang. Referensi yang terbatas kalau aku mengingatkan akan membuat pemahaman tentang keberagaman menjadi terbatas juga. Tapi ketika aku bisa menjelaskan dengan baik, guru-guru dan teman-teman juga akhirnya bisa paham lah. Ada satu cerita juga ketika aku mengikuti lomba olimpiade, itu juga tidak bisa dipahami oleh penyelenggara karena menurutnya ada lomba yang khusus buat disabilitas. Ini khusus buat teman-teman yang tidak disabilitas. Secara inklusi udah gak sesuai ya. Tapi ya apa boleh buat, akhirnya aku gak bisa mengikuti, aku jawab sembarang dan kalah. Dan di fase SMP juga aku mungkin lebih banyak untuk ini ya, gimana caranya aku bisa diterima. Ini sedih sih, walaupun kenyataannya emang gak gitu. Disabilitas ya harus terlihat pintar, harus berprestasi. Akhirnya aku kerja keras lah untuk mengajar itu seolah-olah ya, walaupun memang dari diriku sendiri orang yang antusias buat itu. Tapi akhirnya dengan itu bisa diterima. Mungkin akan beda cerita jika aku tidak berprestasi, bakal sulit diterima. Pembulian bakal datang. Dan ini sangat tidak adil kalau menurutku. Karena disabilitas walaupun gimana pun
sama seperti kita, harus punya porsi yang sama, tidak harus menunggu dia berprestasi, kaya, good looking dan sebagainya. Itu mungkin ya pelajaran yang bisa aku dapat, gimana caranya jujur dengan diriku sendiri. Walaupun aku mendapatkan apa yang kuinginkan, sosial yang bagus, tapi apapun itu aku telah bohong terhadap diriku sendiri. Aku tidak jujur. Sebenarnya bukan salah teman-temanku yang canggung terhadap disabilitas. Bukan itu poinnya. Tapi gimana aku walaupun disabilitas, walaupun tidak bisa melihat, bisa membuktikan kalau misalnya aku tidak masalah dengan disabilitas, gak perlu sedih, gak perlu melihat itu secara tragedi dengan disabilitas. Nah itu PR-nya harusnya. Dan untuk advokasi aku juga mendapatkan pelajaran yang berharga, gimana caranya mengadvokasi diri. Teman-teman disabilitas juga harus mempunyai jiwa speak up untuk bisa memberitahukan format gimana yang nyaman buat kita. Mungkin itu aja videonya, aku akan lanjut ke part selanjutnya tentang masa-masaku untuk mencapai penerimaan diri dan rasa banggaku ke disabilitas. Semoga video ini bermanfaat. Jadilah diri kalian sendiri, tidak perlu untuk berbohong, karena itu tidak enak. Sekian dari aku, see you.